Berikut adalah tampilan awal dari Blender 3D. Jadi setelah kita mendownload dan menginstal aplikasi Blender di komputer atau laptop kita, tampilannya akan seperti ini. Eh, sebelumnya kita bahas satu persatu dulu tentang bagian dari interface Blender ini, karena ini akan cukup penting, terutama buat teman-teman yang belajar 3D mulai dari nol. Dengan mengetahui bagian-bagian ini, tentu saja kedepannya ketika mengikuti video tutorial dan mempelajari aplikasi Blender, teman-teman akan jauh lebih lancar. Oke, langsung saja kita mulai. Jadi di sini saya jelaskan terlebih dahulu untuk bagian-bagian dasarnya. Pertama di bagian window yang paling besar ini kita menyebutnya dengan viewport, 3D viewport. Jadi di sini teman-teman akan melakukan berbagai aktivitas 3D modeling, mengatur lighting, dan mengatur kamera. Kalau kita membuka Blender untuk pertama kali, setiap membuka aplikasi itu Blender akan selalu menampilkan tampilan seperti ini. Jadi di sini ada satu objek 3D kubus sederhana, ada lighting atau lampu, dan ada kamera. Untuk merender nanti kita akan menggunakan ini, kamera. Jadi objek kamera ini, kalau semisal teman-teman masuk ke menu view di bagian viewpoint, masuk ke kamera. Di sini akan ada semacam area seperti ini, di mana ini akan dijadikan sebagai area untuk kita merender. Jadi ketika kita merender objek di Blender, ya kita menggunakan kamera dengan sudut pandang seperti ini. Ini pun bisa kita atur-atur dengan digeser-geser seperti ini. Nah, namun ini secara lebih lanjut akan dijelaskan di video-video berikutnya. Untuk yang pertama kali ini kita fokus saja di bagian-bagian dasarnya. Terus di bagian sini ada yang disebut dengan window outliner. Outliner ini bekerja seperti layar, hampir seperti layar, seperti di aplikasi Adobe Photoshop atau Illustrator. Fungsinya untuk memilih objek yang ada di 3D viewport ini. Jadi untuk memilih objek kita tidak harus selalu langsung mengklik objeknya di viewport, namun bisa dengan lewat outliner ini. Ini juga untuk mengatur penataan objek-objek 3D kita di dalam 3D viewport. Kita mengorganisirnya lewat sini. Misalkan untuk dijadikan grup, digabungkan antara objek yang satu dengan objek yang lain, dan lain sebagainya. Nah, di bagian ini, kalau kita cek, ini ada icon mata dan ada icon kamera. Maksud dari icon mata ini ketika kita klik dan kita nonaktifkan, maka dia akan disembunyikan dari 3D viewport. Dan untuk icon kamera ini adalah icon render. Ketika kita nonaktifkan seperti ini, kita klik, kita hilangkan icon kameranya ini, dia tidak akan terjadi apa-apa, namun ini nanti hanya akan berpengaruh pada render. Jadi grup atau objek apapun yang ada di outliner ketika kita hilangkan icon kameranya, dia tidak akan ikut render ketika kita merender objek. Meskipun secara view di 3D viewport ini tetap kelihatan. Nah, ini untuk memberikan instruksi mana yang ingin dirender dan mana yang tidak. Dan untuk icon centang ini adalah ini untuk benar-benar menyembunyikan objek dari sini, dari outliner dan dari 3D viewport. Nah, namun karena ini icon kameranya nyala, jadi akan tetap menyala ketika maksudnya akan tetap kelihatan ketika kita merender. Ini biasanya untuk aksi singkat aja sih, kalau pengen nge-hide satu objek secara full langsung saja dihilangkan ini centangnya. Nah, ini bisa diatur. Kita masuk ke bagian filter ini, icon filter. Terus ini bisa kita tambah dengan ini, yang penting yang selectable ini. Nah, ketika kita klik bagian icon selectable ini, akan muncul icon baru di sini. Nah, ini bisa kita gunakan untuk perintah untuk melock atau mengunci objek di dalam
3D viewport di dalam grup yang collection ini. Kalau kita hilangkan icon selectable-nya, maka kita tidak bisa memilih objek, baik di 3D viewport maupun di outliner ini tidak bisa kita pilih. Ya, fungsinya ini nanti ketika ada objek yang sudah terlalu banyak di dalam 3D viewport, teman-teman bisa menggunakan fitur ini untuk memilih objek-objek tertentu saja. Jadi kan kalau semakin banyak objek di 3D viewport akan semakin susah dan ribet juga untuk memilih suatu bagian. Maka dari itu kita bisa memanfaatkan ini filter selectable ini. Apakah ketika kita atau select all, apakah akan terpilih semuanya atau terpilih hanya salah satunya. Semisal di sini ada 3 objek, terus saya ingin ketika saya menekan select all yang terpilih hanya kubunya saja, berarti tinggal di disable saja selectable-nya untuk kamera dan light. Maka ketika saya tekan tombol A di keyboard, yang terpilih hanya bagian objek kubusnya saja, karena di sini kita sudah matikan selectable-nya untuk yang kamera dan light. Terus di bagian bawah sini ada yang disebut dengan properties. Jadi di window properties ini kita akan melakukan segala aktivitas men-setting elemen 3D, lighting, kamera, dan lain sebagainya di bagian lighting ini. Ini kalau kita cek kan ada banyak tab untuk pengaturannya. Ini mulai dari pengaturan untuk rendernya, settingan warna untuk render. Di sini ada settingan ukuran dokumen untuk merender. Dan masih banyak lagi di sini. Di bagian ini juga kita bisa merubah units dari Blender yang awalnya dari meter, kita bisa ubah jadi kilometer, sentimeter, milimeter, atau mikrometer. Di bagian sini adalah untuk membuat material atau memberikan tekstur pada objek. Dan masih banyak lagi kita akan bahas sambil jalan di video-video berikutnya. Terus yang di bagian sini adalah timeline. Di Blender disebut dengan timeline juga. Jadi ini adalah bagian untuk membuat animasi. Jadi untuk keperluan animasi kita nanti settingnya di bagian timeline sini. Mungkin dengan teman-teman yang sudah familiar dengan software animasi akan sangat relate lah dengan bagian ini. Kita kan dalam membuat animasi membuat pin-pin dari satu titik waktu ke titik waktu yang lain, kemudian memindah objeknya agar tercipta efek animasi. Nah, seperti itu. Namun kita belum akan membahas tentang ini. Kita masih fokus di 3D modeling, texturing, kemudian render. Jadi belum sampai membahas animasi. Di bagian sini adalah bagian tool-tool dasar dari Blender. Ini adalah select box. Jika teman mengklik kiri dan hitam akan muncul pilihan-pilihan seperti ini. Bisa teman-teman pilih mana yang ingin digunakan. Kalau select box ini ya biasa saja. Ketika kita mengklik objek, tinggal diklik saja nanti akan terpilih objeknya. Terus di bagian select lasso tool ini bisa digunakan untuk memilih beberapa objek sekaligus. Misalnya seperti ini. Nah, ini akan terpilih lampu, kubus, dan kameranya. Seperti ini. Terus ini adalah 3D cursor. Kita akan mempelajari di video-video selanjutnya. Ini untuk move atau memindah objek. Misalkan seperti ini. Kita bisa memindah objek dengan move ini sesuai dengan sumbunya. Dan ada sumbu X, ada sumbu Z, ada sumbu X. Maaf, yang ini tadi maksud saya sumbu Y. Sumbu X yang merah ini dan yang biru ini adalah sumbu Z. Ini untuk memutar objek seperti ini. Terus bagian ini untuk scale atau memperbesar ukuran objek seperti ini. Dan ini untuk transform. Transform itu jadi 3 instruksi ini, move, rotate, dan scale jadi satu. Nah, ini kita bisa men-scale, kita bisa memutar, kita juga bisa memindah objek seperti ini.